Baik, kalau begitu saya sapa sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga keadaannya sehat selalu ya di musim hujan ini. Selalu jaga kesehatan. Saya juga ingin menyapa dulu nih yang sudah on cam ya. Ada Ibu Sisi di Tangerang, halo. Ada Pak Vincent Apri, ketemu lagi, halo Pak. Iya, Ada Mbak Pak Sinta. Limuarto, ada Bu Kartika juga, wah senang sekali. Ada Pak Johannes, halo, dan semuanya yang tidak on cam, tapi nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya senang sekali ya. Hari ini masih semangat untuk mengikuti Zoom Seminar Kesehatan. Dan pada malam hari ini sangat luar biasa, temanya ulkus diabetikum ya. Mungkin kita langsung saja panggilkan medical doctor dari Fakultas Indonesia, kesayangan kita semua, Dr. Linda, selamat malam. Halo malam. Wah, cerah sekali nih Dr. Linda ya, di tengah-tengah hujan di Jakarta pada hari ini. Tapi dokter kesayangan kita selalu cerah ya. Silakan dok. Thank you Mbak Sinta. Hai, selamat malam. Semangat pagi untuk semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur ya. Udah kayak puisi ya kan? Oke. Mungkin ada yang lagi di luar, kayaknya tadi ya, ada yang kayaknya lagi di luar rumah nih, ada yang masih udah di rumah, ya mungkin udah selesai makan, atau mungkin ada yang lagi makan juga nih, aduh makan apa nih malam-malam, enak banget kayaknya ya. Tadi saya makan malam hari ini, makan malam oleh-oleh dari Bu Dea, dikasih bandeng, makasih Bu Dea. Ditunggu kiriman-kiriman makanannya dan yang lain-lain. Nggak bercanda ya. Oke, karena saya juga harus menjaga makan nih. Ya, supaya jangan sampai kayak topik kita hari ini, yaitu ulcus diabeticum. Wow. Namanya aja ulcus diabeticum. Ulcus artinya luka. Luka akibat dari diabetes. Nah, ini kita hari ini mau cerita ya tentang salah satu anak ya atau komplikasi dari diabetes, yaitu luka diabetes. Yuk kita bahas slide. Nah, ulkus diabetik ini adalah suatu kondisi di mana terjadi luka biasanya pada area bawah ya, atau enggak yang biasanya sering ketekan gitu, seperti apa, kaki yang paling sering. Tapi juga biasanya ada juga suka beberapa area lain ya, seperti bokong, atau mungkin kalau seandainya yang diabetesnya itu udah bed rest, itu tuh bisa tuh di area punggung, kulit punggung gitu ya, itu juga bisa ya. Karena kan nggak bisa bangun, akhirnya ketekan terus dan itu bisa lecet, bisa menimbulkan luka diabetikum juga. Nah ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena akibat dari diabetesnya sudah mulai ada komplikasi-komplikasi pada persyarafannya terutama syaraf-syaraf perifernya. Sehingga pada saat ada infeksi, ini bisa lebih mudah menyebar infeksinya dan akhirnya malah lebih cepat terjadi pembusukan. Slide. Mungkin teman-teman ada banyak ya yang udah pernah lihat luka diabetes ini. Biasanya tuh kalau orang tuh familiar bilangnya tuh diabetes basah gitu biasanya ya. Nah, mungkin teman-teman biasanya tuh udah lihatnya tuh yang udah yang berat, yang udah jadi gangren, yang derajatnya itu sudah tinggi. Nah, sebenarnya ulkus ini, luka ini, itu derajatnya dibagi jadi 6 derajat ya. Mulai yang dari paling ringan. Biasanya ini yang memang sering kita belum ketemu. Nggak ngelihat, bahkan nggak ngerasa. Ternyata ini sudah mulai masuk derajat 0 loh. Derajat 0 itu apa? Kalau derajat 0, itu dia belum ada lukanya, belum ada lecet-lecetnya. Malah biasanya tuh lebih kayak kapalan, tapi nyeri gitu. Kayak kulitnya tuh udah mulai agak-agak sedikit menebal, tapi ada nyeri-nyerinya. Biasanya kalau kita kapalan kan justru nggak sakit kan? Nah ini tuh dia malah sakit, nyeri gitu ya. Nah kalau ini tidak dirawat, tidak segera diatasi, ini tuh biasanya lama-lama malah bisa makin berat, sehingga bisa berpindah, naik grade-nya jadi derajat 1. Kalau derajat 1, ini dia udah mulai nih, ada lecet-lecetnya ya. Bahkan lecet itu nggak cuma yang lecet-lecet ringan, tapi udah agak lebih dalam.
ya. Jadi tuh kita sudah mulai tuh agak-agak nggak sampai kulitnya tuh nggak sampai kelihatan banget sih daging di dalamnya sih nggak sampai. Cuman kayak lecet deh, teman-teman tahu ya, mungkin pernah lihat ya lecet ya. Nah, jadi lebih basah biasanya, seperti itu. Nah, ini juga biasanya kalau nggak dirawat, ini bisa naik lagi ke derajat 2. Derajat 2, ini lukanya udah lebih dalam, teman-teman. Ya. Jadi udah mulai kelihatan dagingnya, kalau kita bilang gitu. Ya. Bahkan di area-area tertentu, itu bahkan bisa sampai kelihatan tulangnya. Ya, ada putih-putihnya. Jadi nggak cuma daging merahnya aja, tapi udah mulai kelihatan putih gitu. Ternyata udah kena sampai ke tulang. Wih, serem ya. Slide. Ini kalau nggak dirawat juga nggak treat dengan baik makin berat lagi ya, semakin berat, beratnya apa? Udah kelihatan tulangnya dan ini sudah mulai ada nanah. Nah, ini udah mulai bernanah nih dia. Ini biasanya tuh sudah mulai ada bau-bau yang nggak sedap biasanya kalau seperti ini. Makin parah lagi, itu masuk ke derajat 4. Derajat 4 biasanya sudah mulai menghitam bahkan ya. Sudah mulai terjadi pembusukan di sekitarnya dulu. Ya, di sekitarnya dulu. Nah, baru sebagian. Kalau nggak dirawat juga ini makin lama makin merambat nih ya. Derajat 5 udah keseluruhan area itu biasanya sepenuhnya kena. Contohnya tadi kan kalau ini kayak digambar teman-teman lihat dia posisinya di kaki yang area deket-deket jari tuh ya, telapak kaki yang deket-deket jari. Kalau derajat 4 itu tuh dia baru setengah kakinya doang, setengah telapak kaki itu udah mulai hitam. Kalau udah derajat 5 itu sampai ke mata kakinya udah hitam. Dan kalau kayak gitu teman-teman, itu kalau terapinya itu harus diamputasi, dan amputasinya kalau dia yang derajat 4 itu masih bisa diamputasi sampai mata kaki. Tapi kalau udah derajat 5, amputasinya nggak bisa sampai mata kaki aja. Tapi sudah harus sampai selutut. Ya, kalau sampai sini ya, slide. Nah, kenapa sih bisa sampai hal ini terjadi? Nah, sebenarnya karena terjadi kegagalan pada proses penyembuhan luka. Normalnya kalau kita nih punya luka, ya kan luka lecet kayak gitu kan, harusnya dia bisa sembuh gitu kan, nggak sampai malah makin membolong, makin besar malah membusuk. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya dia sembuh. Sembuhnya dengan gimana prosesnya? Pertama-tama namanya kayak kita luka ya, mungkin biasanya paling sering nih umpamanya kalau ibu-ibu kan masak-masak kebeset ya kan, kena pisau, atau enggak mungkin pada anak-anak lari-lari jatuh luka gitu kan. Pokoknya kita luka-luka yang pada umumnya kalau kita terjadi luka biasanya berdarah. Ya, berdarah. Nah, inilah terjadi proses yang namanya fase hemostasis. Jadi darahnya keluar dulu. Nah, habis itu, baru dia akan berpindah ke fase yang namanya fase inflamasi. Nah, jadi kenapa darah tadi keluar? Darah tadi keluar untuk mengeluarkan juga yang namanya sistem imun kita, ya. Leukosit, makrofag, karena biasanya namanya ada luka, itu kan kebuka. Biasanya kan mudah masuk kuman. Nah, jadi kenapa berdarah? Supaya ini sistem imun kita makrofag maupun leukosit ya sel darah putih itu bisa sampai ke sana dan bisa membersihkan area luka tersebut dari si kuman-kuman gitu, dari kuman-kuman. Cuman kan nampaknya di sini kan terjadi perang lah istilahnya ya antara kuman sama makrofag. Nah, akibatnya terjadi apa? Bengkak, inflamasi ya. Nah, nanti setelah bengkak ini sudah selesai, mereda bengkaknya, baru dia bisa pindah ke fase proliferasi. Ya, udah bersih ya, semua kumannya sudah mati. Akhirnya barulah nanti bengkaknya sudah bisa mulai kempes, baru dia bisa pindah ke fase proliferasi. Fase proliferasinya apa? Fase inilah di mana si stem sel kulit kita itu mulai membentuk ya, membentuk sel-sel kulit yang baru untuk menutup luka tersebut. Nah, nanti baru setelah sudah dibentuk sel-selnya baru tinggal dimatangkan di fase remodeling atau maturasi. Nah, sayangnya teman-teman, pada kasus teman-teman yang punya luka diabetes itu terjadi kegagalan pada fase inflamasi. Jadi dari fase inflamasi itu dia nggak bisa pindah ke proliferasi karena fase inflamasinya nggak selesai. Kenapa bisa nggak selesai? Karena kan pada pasien gula darah ya diabetes itu kan gula darahnya kan tinggi.
Nah, pada saat terjadi perdarahan tadi, hemostasis itu kan tadi keluar darahnya kan, ternyata dia tidak hanya mengeluarkan makrofag dan juga mengeluarkan leukosit, tapi juga dia ngasih gula juga di sana. Di mana gula itu kan adalah makanan. Jadi ibaratnya dia kasih perlawanan, dia kasih yang jagain, tapi dia kasih makan juga lawannya. Jadi akibatnya apa? Sulit perangnya gitu ya. Jadi itu malah semakin mengundang kuman untuk datang ke arah sana karena ada makanan di sana gitu ya, ada makanan, ada gula di sana. Akhirnya kerjaannya si makrofag sama leukosit nggak selesai-selesai. Kerja terus, perang terus, akhirnya bengkaknya pun juga bukannya dia malah memberantas kuman yang ada di area luka tersebut, malah semakin memberikan makan kepada kuman-kumannya itu karena tadi ya darahnya itu mengandung gula yang tinggi. Slide. Nah, ada banyak sekali penelitian tentunya ya, karena kan diabetes ini kan bukan penyakit baru, penyakit yang udah lama. Dan tentunya sudah banyak banget penelitian-penelitian gimana nih untuk menangani masalah ini, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ada salah satu penelitiannya ditemukan bahwa ternyata flavonoid dengan jumlah yang sangat kecil, hanya cuma 0,71 mg aja, fungsi antioksidannya ternyata bisa membantu untuk menekan kadar leukosit dan juga makrofag supaya inflamasinya tidak berkepanjangan sehingga bisa segera pindah ke fase proliferasi tadi untuk pembentukan sel-sel kulit yang baru. Dan selain itu juga kan memang di dalam flavonoid sendiri dia itu kan memang punya manfaat antiinflamasi ya. Jadi dia bisa juga membantu juga untuk segera meredam ya, mengempeskan peradangan pada luka sehingga bisa segera pindah ke fase proliferasinya. Slide. Nah, selain itu juga flavonoid sendiri dia punya peran yaitu bisa meningkatkan produksi nitric oxide, di mana juga ini tentunya diperlukan untuk penyembuhan luka ya, karena kan aliran darah yang bagus itu akan bisa membantu juga menutrisi sel-sel sehat kita dalam memproduksi sel-sel kulit yang baru yang nantinya akan berperan dalam proses penyembuhan luka. Dan juga flavonoid juga bisa menutrisi sel sehingga bisa membantu juga untuk meregulasi metabolisme kolagen supaya kulitnya jadi lebih sehat juga. Dan juga dia karena memang basically adalah antioksidan, itu bisa menekan atau mengikat radikal-radikal bebas yang biasanya timbul akibat dari terjadinya inflamasi ataupun metabolisme sel sehingga bisa membantu untuk mengurangi atau mencegah adanya bekas luka hitam-hitam gitu loh. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original, Sweet, dan juga DTM with L-arginine. Nah, flavanol ini teman-teman, dia bukan coklat biasa, tapi dia merupakan preserved flavanol dari biji kakaonya langsung, di mana dia masih mengandung 80% kadar flavanol alami dari kokoa. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita ngomongin soal polifenol. Kalau kita ngomongin polifenol, kita pasti selalu membicarakan tentang manfaatnya utamanya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma antioksidan doang, ternyata manfaat dari flavanol tersebut. Ada banyak sekali studi klinis dan ini memang sudah terbukti bahwa ternyata flavanol yang tinggi pada kokoa itu juga punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular. Sehingga kalau kita konsumsi dalam jangka pendek, itu justru kita pertama-tama kita akan mendapatkan manfaatnya untuk memperlebar atau membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Tapi ini juga agak tricky ya. Ya, biasalah gitu kan. Sesuatu yang baik makin bagus, makin susah malah ngedapetinnya. Sama juga dengan halnya flavanol dari kokoa ini. Karena dia merupakan sumber flavanol yang tertinggi dibandingkan sumber-sumber lainnya, tapi nggak mudah juga untuk mendapatkannya karena
cenderung biasanya pengolahan kakao itu malah rusak kadar flavanolnya, hingga dibutuhkan metode ekstraksi yang tepat agar kandungan flavanolnya bisa tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial ya, yang biasanya dibutuhkan tubuh kita, terutama itu untuk membentuk protein. Nanti proteinnya digunakan untuk metabolisme ya. Biasanya sih kita dapat dari makanan kita sehari-hari, dari daging-dagingan, telur, susu ya, dan kacang-kacangan juga bisa. Slide. Yang menjadi keunikan dari arginine ini adalah dia itu nggak cuma semata-mata untuk membentuk protein aja, tapi kalau dibutuhkan banget nih ya, dia bisa berubah ya, bisa diubah menjadi nitric oxide. Jadi ada beberapa kondisi di mana nitric oxide ini kan sebenarnya dia diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Gunanya adalah untuk membuat kita punya pembuluh darah itu jadi elastis gitu ya, jadi lemes, elastis dia. Jadi bisa melebar. Nah, cuman sayangnya untuk kondisi-kondisi tertentu, terutama nih biasanya paling sering memang kondisi adanya plak pada pembuluh darah, gula diabetes ya, kita punya sel endoteliumnya udah keburu jelek, sehingga produksi nitric oxide-nya pun jadi kurang banget ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, arginine bisa menggantikan sementara. Arginine yang akan dirubah menjadi nitric oxide supaya bisa membuat pembuluh darah bisa terjaga tetap terbuka ya, dan tetap elastis. Sambilan nanti sel endoteliumnya akan dibantu juga untuk regenerasinya supaya nanti sel endotelium bisa kembali memproduksi nitric oxide secara mandiri. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain juga dalam merangsang pelepasan hormon, terutama hormon pertumbuhan kalau buat yang anak-anak, insulin buat yang diabetes, maupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tentunya kita sudah punya banyak banget ya, banyak sekali studi klinis, teman-teman bahkan bisa cari sendiri juga di Google ya, tinggal di searching aja. Itu ada banyak banget sebenarnya studi klinis tentang manfaat dari flavanol. Nah, ini salah satunya ya yang berhubungan dengan topik kita hari ini ada studi klinis untuk kesehatan kulit dan ini bahkan sudah dipatenkan. Ya, mungkin untuk yang ibu-ibu udah familiar banget kan. Kalau biasanya tuh lulur coklat, masker coklat gitu ya. Itu coklat yang biasa aja sudah bisa memberikan kesehatan yang bagus untuk kesehatan kulit kita. Tapi ternyata ya dari hasil studi klinis itu ternyata flavanol pada kokoa itu memang sudah terbukti banget bagus untuk kesehatan kulit. Jadi yang pada coklat yang ibu-ibu biasanya pakai itu justru adalah flavanolnya lah yang berperan dalam meningkatkan kesehatan kulit. Dan sini perannya terutama adalah untuk anti aging. Jadi kalau kita ngomongin anti aging kan sebenarnya nggak semata-mata hanya untuk kecantikan nih ya, tapi untuk segala-galanya. Tapi di sini yang paling kelihatan adalah untuk kulit. Jadi bisa untuk memperbaiki struktur kulit, mengurangi kerutan, bikin kulit kita jadi lebih elastis, lebih kenyal, dan juga lebih lembab. Bahkan termasuk juga bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka. Slide. Nah, ini yang membedakan ya coklat kita dengan coklat-coklat yang biasanya selama ini kita temukan di lapangan atau yang selama ini biasanya kita konsumsi. Produsen kita yaitu Barry Callebaut, ini adalah perusahaan coklat terbesar di dunia dan sudah menjadi supplier produk-produk coklat yang selama ini pokoknya kalau saya sebutin mah teman-teman pasti tahu lah, berarti gitu ya. Nah, tapi mereka ternyata menemukan juga ada suatu metode baru dalam memproses coklat, ya memproses kokoa supaya flavanolnya itu tidak rusak. Dan metode ini sudah mereka patenkan. Dan itu hanya satu-satunya Barry Callebaut saja di dunia yang memiliki metode untuk mempertahankan kadar flavanol pada kakao yang ada secara alami bisa hingga 80%. Dan ini mereka beri patenkan dalam nama Articoa, dan inilah yang menjadi bahan utama dari kokoa flavanol kita. Slide.
Selain itu juga kita sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu cocoa flavanol, itu memang benar-benar bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Tentunya teman-teman mungkin udah berpengalaman banget ya. Tidak banyak suplemen yang bisa mengklaim manfaat produknya karena memang ya kebanyakan ya overklaim ya kan. Nah, di sini produk kita itu cocoa flavanol itu sudah boleh mengklaim karena memang sudah terbukti secara saintifik oleh EFSA. Slide. Nah, tentunya untuk mendapatkan manfaatnya ya harus kita minum, nggak bisa cuma dipajang-pajang atau dipandang-pandang aja fotonya kan. Nah, tentunya untuk mengkonsumsinya basically sebenarnya sih 3-5 gram. Kalau untuk yang original ataupun sweet itu cukup banget sebenarnya ya. Nah, cuman kalau untuk kasus seperti ini ya dengan Ulcus diabeticum itu teman-teman bisa mengkonsumsi yang original 15 gram setiap hari dan boleh juga menaburkan ya atau mengoleskan flavanol pada lukanya. Ya, setelah dibersihkan tapinya tentunya ya, jangan asal-asal tabur-tabur aja. Tapi pada saat lagi perawatan lukanya supaya bisa lebih cepat penyembuhannya. Atau teman-teman juga boleh juga mengkonsumsi yang flavanol DTM with Allergy9. Itu kalau buat maintenance ya, yang nggak terlalu punya masalah vaskular, itu bisa mengkonsumsi 2 saset per hari untuk booster. Lalu selanjutnya itu 2 minggu pertama, lalu selanjutnya tinggal 1 saset per hari untuk maintenance. Nanti kalau dibutuhkan boleh ditingkatkan dosisnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya masalah vaskular terutama diabetes, itu bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Dan ini boleh teman-teman kombinasikan ya, original dengan DTM, sweet dengan DTM, original dengan sweet, terserah aja teman-teman. Disesuaikan dengan kondisi tubuh yang cocoknya untuk teman-teman yang mana. Oke, terima kasih. Sorry, masih termute ya. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya. Boleh teman-teman untuk bertanya nih atau konsultasi juga. Tapi sebelumnya saya ingin memutarkan dulu nih, ada video testimoni mengenai Ulcus diabeticum. Kita lihat dulu ya videonya. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Enda. Saya mau kasih pengalaman sendiri pribadi belum lama ini. Jadi sebulan yang lalu di kaki saya itu awalnya sih kering ya. Jadi ada pecah-pecahnya. Nah, saya itu orangnya iseng kalau udah nelfon, saya suka tarik-tarikin. Jadi lukanya kecil. Tanpa terasa, saya ini kok tiba-tiba saya tidur tuh kaki saya kok udah nyut-nyutan gitu dua-duanya. Pas saya lihat tuh makin membesar. Kalau yang mau lihat nanti saya buka sepatu. Nah, di sebelah kiri saya ada 3 titik, itu akhirnya udah bolong-bolong. Lukanya tuh bolong dan saya lihat tuh kulitnya tuh agak berlapis-lapis. Satunya saya lihat begitu juga. Kalau keluar saya nggak pakai coklat. Tapi kalau di rumah, saya pakai coklat semua. 2 kaki. Sampai bengkak Bapak Ibu kayak kaki gajah. Jadi saya kalau jalan tuh sakit banget, kalau tidur tuh nyut-nyutan. Tadinya begitu 2 minggu saya tahu ini nggak sembuh-sembuh, saya konsumsinya sehari 2 kali, pagi sore. Setelah ketemu dokter Winda, saya naikin. Sehari 4 kali, bisa 5 kali, terus. Dan ini saya nggak banyak keluar, saya kurangi dulu aktivitas, terus saya kasih coklat. Tapi luar biasa Bapak Ibu, 3 hari loh. 3 hari saya rutin seperti itu, 4 kali, 5 kali sehari saya konsumsi. Coklat nggak pernah berhenti, kering.
Ya, itu tadi ya, ada testimoni yang sangat luar biasa dari Ibu Enda mengenai ulcus diabeticum ya. Jadi jangan ragu lagi untuk teman-teman yang mungkin ada keluhan, silakan mengkonsumsi flavanol. Oke, setelah ini saya ingin membacakan acara dan promo yang sedang berlangsung ya di FHI. Saya akan membacakan juga, ini ada FHI Medical Consultant. Jadi teman-teman, kalaupun belum sempat nih untuk konsultasi di Dokter Linda di seminar kesehatannya, bisa menghubungi juga nih di hari Senin sampai dengan Jumat, jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Ada di nomor WhatsApp-nya di 0878 1706 6067. Selanjutnya, ini saya infokan juga, follow sosial media FHI, ada di YouTube-nya Forever Healthy Indonesia Official, Instagram-nya @foreverhealthy.id, Facebook-nya di Forever Healthy Indonesia, Telegram-nya ada di FHI Official, dan juga ada TikTok-nya di @foreverhealthy.indonesia. Selanjutnya, ini dia ada promo yang sangat menarik nih bagi teman-teman yang suka pakai sosmed ya. Ini ada lomba membuat video kreatif dan total hadiahnya ini senilai 33 juta rupiah. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk persyaratannya dan nanti bisa menanyakan ke customer service FHI ataupun juga upline maupun pengundang teman-teman pada malam hari ini. Selanjutnya ini ada promo untuk liburan ke Bali 4 hari 3 malam dengan caranya mengumpulkan 180 poin trip. Nah, periodenya ini dari 1 September sampai dengan 30 November 2022. Selanjutnya kita ada promo annual rank ya. Ini untuk staff dan warrior akan mendapatkan double reward, dan yang untuk elite ini bisa akan diajak jalan-jalan ke USA. Selanjutnya kita ada promo free Cocoa Flavanol original untuk setiap untuk setiap pembelanjaan 100 CV. Nah, selanjutnya kita ada acara bisnis preview di Pekanbaru untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Hari Sabtu jam 2 siang, ini acaranya di Hotel Bono. Pembicaranya ada Bapak Budianto, Bapak Yayan, Bapak Richard, dan MC-nya Bapak Taufik. Dan selanjutnya, kita juga ada bisnis preview di kantor FHI di Jalan Tomang Raya, di Jakarta Barat di hari Sabtu, 19 November 2022, jam 2 siang. Pembicaranya ada Ibu Imelda, ada Bapak Aris Hendrawardana, dan MC-nya ada Ibu Sri Suhasti. Nah, selanjutnya ini dia nih yang sangat spesial untuk teman-teman yang kangen sama CEO kesayangan kita, Ibu Susan Barlin. Besok hadir ya, ada Zoom-nya, nanti akan memberikan training di hari Jumat 18 November 2022 jam 8 malam. Ini trainingnya 90 Days to Success. Seperti apa trainingnya, ikuti ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, itu dia promo dan juga acara-acara yang berlangsung di FHI. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Saya akan bacakan ini, ada pertanyaan, udah banyak sekali nih ya pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Bapak Sumawan. Selamat malam Dokter Linda, saya Sumawan dari Pekanbaru. Halo, selamat malam. Dan mau tanya Dok, apakah flavanol bisa menyembuhkan untuk penyakit kista? Terima kasih. Oke, nah kalau saya sih nggak bisa bilang menyembuhkan ya, karena kalau bagaimanapun flavanol itu bukan obat, jadi kerjanya bukan menyembuhkan, tapi dia lebih kepada meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, jadi
Pada dasarnya yang menyembuhkan itu bukanlah flavanol, melainkan tubuh Bapak Ibu sendiri. Nah, flavanol cuma membantu tubuh Bapak Ibu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Nah, termasuk juga untuk kasus kista ini. Pada kasus kista ini kan biasanya memang terjadi kelainan pada sel ya. Kista itu masuk ke dalam kategori tumor, cuman biasanya masuknya ke tumor jinak. Nah, kenapa bisa itu timbul? Biasanya karena akibat ketidakseimbangan hormonal. Nah, ketidakseimbangan hormonal di mana kelebihan hormon tersebut itu seperti bisa jadi kayak memberi makan untuk kistanya jadi bertumbuh. Nah, di situ nanti flavanol yang akan membantu berperan di sana. Jadi flavanol akan membantu untuk menyeimbangkan kistanya, menyeimbangkan kadar hormonnya supaya nutrisi untuk kistanya bisa semakin berkurang sehingga itu bisa membantu juga untuk menghambat pertumbuhan kistanya, gitu ya. Nah, cuman tetap selalu saya sarankan adalah untuk kasus-kasus seperti ini nih, kista, tumor, cancer, ya. Flavanol itu nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya. Karena tadi flavanol itu kan lebih kepada nge-push tubuh teman-teman untuk mengobati dirinya sendiri. Nah, ini bisa timbul saja, artinya tubuh teman-teman kan nggak sanggup, ya kan? Tidak sanggup untuk melindunginya. Flavanol jelas dibutuhkan supaya ini jangan semakin berkembang. Tapi terkadang tidak cukup hanya dengan flavanol saja. Tetap harus selalu dikombinasi dengan terapi medis yang sesuai, ya. Supaya apa? Bisa cepat segera diatasi. Karena lain. Pada beberapa kasus aja itu cukup. Tapi tidak semua, ya. Tidak semua. Makanya selalu saya nanti untuk dosisnya mungkin boleh diberikan untuk kalau mau yang konsumsi original itu minimal 15 gram. Lebih banyak lebih bagus. Karena ini kan kita harus lebih agresif ya. Namanya ibaratnya nih sel tubuh mau perang, ya kita kasih nutrisi yang banyak biar dia kuat perangnya, ibarat kita ya. Nanti untuk kalau mau yang original minimal 15 gram, kalau mau yang DTM itu bisa 3 saset. Oke, atau boleh juga nanti dikombinasi. Tergantung tubuhnya cocoknya yang mana ya. Oke, terima kasih Dokter Winda. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Syarifah. Selamat malam Dokter. Selamat malam Dokter Winda. Maaf di luar tema. Untuk riwayat lambung saat ini dirawat sudah di endoskopi. Apa bisa konsumsi ini? Terima kasih. Oke, buat yang punya mah ya, boleh kok ya. Boleh untuk konsumsi flavanol. Tapi kalau untuk yang punya mah memang lebih dianjurkan untuk mengkonsumsinya sebaiknya yang DTM aja. Ya, yang DTM aja karena kan kalau DTM itu tidak lewat dari saluran cerna ya, langsung serap di bawah lidah. Jadi lebih aman buat yang punya mah. Cuman tambahan saya ini kebetulan tadi saya sempat juga ada yang ngechat ya. Jadi ini mungkin ada tambahan yang perlu diperhatikan buat teman-teman juga yang terutama punya masalah lambung, terus mau minumnya DTM, tapi kok tetap masih ngulah ya, ibaratnya kayak masih berasa. Biasanya itu terjadi kesalahan dari cara konsumsinya. Nah, jadi sebaiknya karena biasanya kan karena itu tidak diseduh. Jadi biasanya sering banget orang minum DTM, tapi minumnya itu di atas lidah. Dimutnya di atas lidah. Itu sama aja sebenarnya ujung-ujungnya ke lambung juga. Ya, yang benar adalah di bawah lidah. Nah, ya. Emut pelan-pelan di bawah lidah. Jadi dengan begitu dia memang tidak masuk ke lambung, melainkan langsung diserap oleh pembuluh darah. Nah ini biasanya yang sering miss nih ya. Udah minum DTM tapi kok mahnya masih kambuh. Karena biasanya salah cara konsumsinya. Jadi nanti diatur konsumsinya, jemutnya di bawah lidah ya, jangan di atas lidah. Kalau nggak sama aja ya.
Oke, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Tejo. Selamat malam Dokter Winda dan Bu Sinta. Selamat malam Pak. Dok, saya mau tanya, kalau untuk penyakit radang sendi sama urat kejepit di bagian lutut dan pinggul, bagaimana cara penyembuhannya dengan cocoa flavanol untuk usia 56 tahun? Oke, nah kalau ada peradangan sendi itu sih basically kan sebenarnya kalau cocoa flavanol bisa membantu kan untuk mengurangi peradangannya ya. Jadi supaya radang sendinya itu bisa tidak terlalu membengkak sehingga tidak terlalu sakit gitu. Tapi memang tetap dibutuhkan maintenance dan ini mengingat usianya juga sudah 56 tahun ya. Jadi biasanya memang sudah ada terjadi apa ya biasa bilangnya ya? Pengapuran. Bukan pengapuran juga sih, lebih tepatnya tuh kalsifikasi sebenarnya ya, kalsifikasi pada tulangnya. Ya, biasanya ini terjadi di lutut. Jadi kalau pengapuran itu kan biasanya memang kan jadi makin kopong ya. Kalau osteoporosis itu kan jadi makin kopong. Kalau kalsifikasi itu tuh jadi kayak ada tulangnya malah jadi numbuh. Nah, numbuhnya ini itu biasanya juga bisa bikin jadi sakit. Nah, bikin jadi sakit karena kan dia jadi terbentur-terbentur ya. Saling ngebentur sama persendiannya yang lain gitu. Nah, ini yang biasanya juga bisa bikin kenapa radang sendinya jadi berkepanjangan. Nah, apalagi kan ini kalau umpamanya wanita, apalagi paling sering itu terutama wanita, ya. Wanita, obesitas, hal ini tuh sering banget terjadi, ya. Nah, jadi memang di sini tidak hanya sekedar untuk mengurangi peradangannya aja, tapi yang diharapkan sebenarnya adalah regenerasi selnya supaya produksi cairan sendinya bisa kembali membaik. Karena cairan sendi itulah nanti yang akan menjaga jarak antar tulang-tulangnya supaya nggak saling ketemu, nggak saling bentur-benturan, sehingga gesekan tadi itu tuh nggak terjadi sehingga nggak sakit gitu. Nanti harapannya memang ke arah sana ya. Tapi melihat usianya tentunya tidak mudah. Makanya memang harus dibantu juga ya. Kalau beratnya obesitas harus turunin berat badan. Selama masih berat badannya berlebih ini akan susah. Ya, ini akan susah. Apalagi disertai dengan urat kejepit lagi di bagian pinggul. Nah, ini mungkin dulunya pernah ada riwayat jatuh, biasanya seringnya begitu. Pernah ada riwayat jatuh terduduk gitu ya. Sehingga baru di usia di atas 50 tahun lah baru mulai tuh dia berasa ininya gitu kan. Nah, untuk urat kejepitnya ini juga nanti harus dilihat dulu baiknya sebenarnya di ronsen ya untuk melihat apakah ada hanya ini karena hanya otot aja atau memang sudah ada keterlibatan pada tulang juga. Dan itu sudah separah apa? Karena itu kalau umpamanya dia sudah ada keterlibatan tulang, biasanya sudah lebih berat ya. Dan itu nanti akan dilihat lagi ringan beratnya seperti apa, apakah memang harus operasi atau bisa hanya dengan fisioterapi aja. Tapi sambil menunggu ke sana, boleh dengan mengkonsumsi cocoa flavanol untuk mengurangi peradangannya, tapi tidak hanya cocoa flavanol aja ya. Jadi tadi saya tambahannya adalah harus juga dengan menurunkan berat badan kalau bagi yang overweight ya, dan juga fisioterapi. Fisioterapinya gimana? Mungkin kadang-kadang kalau umpamanya kita ke fisioterapis mahal. Ya udah, olahraga aja. Olahraga gimana? Berenang, ya. Jangan berlari. Berenang, ya. Latihan berenang karena itu akan membantu juga untuk melatih otot-otot, terutama otot belakang ya, otot belakang, untuk membantu juga supaya lebih kuat dan juga memberikan jarak pada tulang-tulang belakangnya supaya nggak kejepit lagi uratnya gitu. Nanti untuk cocoa flavanolnya bisa diminum yang original atau sweet bisa 10 gram atau kalau mau yang DTM bisa minumnya 2 saset per hari ya. Oke, terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Bulan. Selamat malam Dokter Winda. Setelah minum coklat flavanol, mulut berasa pahit, lalu muncul benjolan di tubuh, disertai demam juga. Ini penjelasannya bagaimana ya dok? Sakit apakah? Karena sebelum minum badannya tidak punya keluhan sakit, niatnya hanya untuk menjaga kesehatan saja. Nah, ini benjolannya di mana dulu nih? Tubuh kan ada banyak. Di sini di jidat,
Di leher, di ketiak, di mana benjolannya ya? Mungkin boleh Halo, diperjelas Dr. dulu. Winda. Halo. Jadi benjolannya itu ada di ketiak, ada di badan gitu, sebagian di badan. Nah, seperti itu. Di Jadi badannya di mananya, Bu? di ketiak ada, terus apa namanya ya? Di tubuhnya gitu. Ya, spesifik tubuhnya itu sebelah mana? Karena beda area, beda makna. Ketiak. Ya, Ketiaknya. selain di ketiak, di mana lagi? Ketiak aja. Saya kurang tahu ya. Jadi gini, kan ini ada orang yang beli coklat gitu kan. Nah, jadi beliaunya ini nggak punya keluhan sih gitu. Cuman menjaga untuk supaya nggak sakit gitu. Karena setelah saya jelaskan bahwa supaya sehat pembuluh darahnya, nah beliau itu berpikir siapa tahu ada keluhan. Nah, seperti itu. Jadi di luar dugaan, ketika dia minum itu, beberapa hari itu, Ibu, mulut saya kok berasa pahit gitu kan. Terus setelah itu beberapa hari kemudian keluar benjol-benjol gitu. Terus habis itu demam juga gitu. Sempat dia mau berhenti, Bu, saya gergesi ini kayaknya makin parah ini, gimana ini Bu gitu loh. Saya bilangin itu mungkin detoknya, jadi sebenarnya nggak masalah, diterusin aja, tapi banyakin minum air hangat lebih banyak, lebih sering gitu. Jadi sampai hari ini masih ada gergesinya gitu. Makanya ketika saya ada Zoom ini, udah saya tanyakan begini, keluhannya dia itu sakit apa gitu loh Dok, gitu kurang lebih ya. Kasih dokter ya. Iya, nah kalau kayak gini sih sebenarnya sih kalau saya lihat kemungkinan memang dia sedang ada peradangan sih, kebetulan aja. Karena kalaupun detox, nggak seperti detox sih justru kalau menurut saya ya. Gejalanya justru nggak seperti detox. Kemungkinan besar memang dia kebetulan sedang ada infeksi, lagi ada peradangan. Nah ini sebenarnya justru nggak apa-apa konsumsi kokolflavanol, malah bisa membantu sebagai anti peradangannya. Kan kita kan selalu ibaratnya gini ya, kita konsumsi kokolflavanol teman-teman bukan berarti kita jadi manusia super, nggak bakalan sakit, enggak ya. Tetap juga kitanya harus menjaga kesehatan ya. Cuman dengan konsumsi kokolflavanol kita akan lebih mudah dalam menjaga kesehatan karena biasanya orang untuk jaga kesehatan, pola hidup sehat itu nggak gampang, ya. Ngomongnya doang gampang, prakteknya selalu susah. Makanya kenapa kita bantu dengan kokolflavanol supaya kita bisa menjalani pola hidup yang lebih sehat, tapi dengan cara yang lebih mudah, lebih menyenangkan, tapi cukup efektif. Nah, cuman memang pasti ada saat-saat tertentu di mana memang ya kita kalau lagi aktivitas kita lagi ngedrop gitu kan akibat cuaca mungkin atau kita lagi kecapean atau memang kita lagi terinfeksi gitu ya, terinfeksi virus atau bakteri, kita tetap bisa sakit gitu, tetap bisa sakit. Nah, itu tidak ada masalah, nggak apa-apa, itu normal. Tetap aja dia konsumsi kokolflavanolnya dan tidak masalah dikombinasi dengan obat medis. Kalau demam, minum paracetamol. Ya, nggak ada masalah kok. Minum paracetamol. Nah, untuk Bu Wulan, ini pasiennya wanita atau pria ya? Pria. Oke, benjolannya besar atau kecil-kecil? Kecil. Nah, iya, berarti kemungkinan memang itu dia sedang lagi ada radang. Sedang ada kebetulan dia kena infeksi, tapi mungkin dia nggak sadar selama ini, dan itu pada saat konsumsi kokolflavanol muncul gitu. Tapi bukan karena flavanolnya sebenarnya. Nah, justru bukan karena flavanolnya, jadi ini hanya timingnya aja kebetulan banget pas lagi dia minum flavanol, pas itu keluar gitu. Tapi nggak apa-apa, diterusin aja kokolflavanolnya, tetap diminum dan nggak masalah dikombinasi dengan obat-obat lain. Dan kalau seandainya dia ada benjolan di ketiak terutama, ini memang sebenarnya adalah salah satu tanda sedang adanya infeksi. Kalau di ketiak kayak gini, itu dia kan bisa jadi kemungkinan benjolannya di ini ya, di aduh kok saya tiba-tiba jadi lupa namanya. Di kelenjar getah bening, sorry ya, itu di kelenjar getah beningnya. Dari kelenjar getah bening itu erat banget hubungannya dengan infeksi. Nah, jadi memang biasanya wajar kalau sedang kita terinfeksi itu bisa
timbul bisa kelenjar getah bening kita itu lagi bengkak, apalagi dia disertai demam juga kan. Nah kalau kayak gini sebenarnya dia memang kebetulan lagi kena infeksi aja, bisa kena infeksi virus, bisa kena infeksi bakteri. Jadi bukan karena Coco-Flavanol, karena Coco-Flavanol nggak bisa, kan dia tidak ada kandungan bakteri dan virusnya, jadi nggak bisa menginfeksi juga ya. Cuman kebetulan aja timingnya pas lagi beliau minum Coco-Flavanol. Justru nggak masalah. Biar aja tetap minum Coco-Flavanolnya supaya bisa malah membantu mempercepat nanti proses penyembuhannya. Jangan lupa tetap dikombinasi dengan obat-obat medis supaya lebih efektif. Ya? Ya, halo Dokter Winda. Kalau karena berasa pahit di mulutnya itu karena kenapa, Dok? Itu karena peradangan. Itu ciri-ciri orang mau radang, Bu. Ciri-ciri radang tuh lidah pahit. Sama juga kita lagi mau demam, kan lidah kan pasti pahit. Terus nanti lama-lama udah mulai meriang, demam. Nah sebenarnya kadang-kadang kita kalau demam, itu kita nggak ngeh aja. Kalau sebenarnya juga kita juga kelenjar getah bening kita pasti bengkak. Ada beberapa yang bengkaknya di sini. Cuman nggak terasa, nggak kelihatan. Itu akan terasa kalau kita bener-bener pegang aja. Mungkin teman-teman nanti kalau kebetulan ya, ngerasain demam, dan sedang ada kena infeksi, coba aja raba di area-area lipatan. Itu kan area-area kelenjar getah bening. Biasanya ada yang bengkak. Dan itu wajar banget. Itu adalah tanda-tanda infeksi. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi kan dia kan kecil-kecil ya. Kecuali tadi saya tanya kalau umpamanya benjolan besar, nah itu baru harus hati-hati. Jangan-jangan itu ada tumor di sana. Gitu. Iya. Tapi kalau gejalanya kecil itu biasa kok. Itu karena lagi ada infeksi aja. Baik, terima kasih Dokter Winda. Sama-sama Ibu Terima Wulan. kasih Dokter Winda dan Ibu Wulan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Dadang. Boleh juga ditulis di chat ini alamat penjualnya. Baik, untuk Pak Dadang silakan hubungi pengundang atau yang menginfokan mengenai Zoom pada malam hari ini ya. Pasti beliau akan memberikan informasi yang sangat jelas untuk mendapatkan produk Flavanolnya. Dan selanjutnya dari Bapak Ahmadi Amel. Selamat malam Dokter Winda, saya Ahmadi mau tanya istri saya didiagnosa penyakit jantung. Dia juga ada hamil. Apa bisa mengkonsumsi Coco-Flavanol? Kalau bisa bagaimana cara mengkonsumsi Coco-Flavanol dan cara pemakaian itu bagaimana ya Dok? Soalnya saya baru bergabung. Penyakit jantung dan juga lagi hamil lagi. Nah, justru memang Coco-Flavanol bahkan bagus untuk kehamilan. Jadi bisa membantu supaya menghindari komplikasi-komplikasi pada kehamilan, terutama adalah mencegah terjadinya eklamsi. Apalagi kebetulan kan memang punya masalah jantung juga ya. Nah, kalau untuk ini dosisnya sih saya anjurkan 5 gram aja cukup sih sebenarnya ya. Kalau maunya minum yang original itu bisa minum cukup 5 gram aja setiap hari. 5 gram itu kira-kira sekitar 1 sendok teh muncung. Nah, gitu. 1 sendok teh muncung itu kira-kira kurang lebih sekitar 5 gram. Kapan diminumnya? Kapan aja istrinya nyaman. Ya, istri Pak Ahmadi kapan nyamannya itu boleh diminum. Pagi boleh, siang boleh, malam boleh, kapanpun boleh. Ya, lebih bagus sih sebenarnya minumnya sebelum makan. Cuman kalau umpamanya lupa atau minumnya lebih suka setelah makan nggak ada masalah kok. Ya, jadi bebas-bebas aja. Yang penting dikonsumsi. Yang paling nyaman kapan minumnya. Oke? Oke, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Roy. Selamat malam Dokter Winda, saya punya mitra, beliau punya riwayat jantung bengkak, hipertensi, gula darahnya tinggi, dan kolesterolnya tinggi. Setelah rutin minum Flavanol DTM, setelah minum 2 minggu, BAB-nya bercampur dengan darah. Apakah ambeien beliau kambuh gara-gara minum Flavanol? Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya kalau kambuhnya karena Flavanol sih jelas enggak ya, karena justru kan Flavanol itu malah membantu untuk membuat pembuluh darah itu malah jadi lebih elastis, supaya malah nggak gampang pecah gitu. Nah tapi ini justru yang harus diperhatikan adalah dari pasien tersebut ya, mitranya Pak Roy sendiri, konsumsi makannya gimana ya. Seratnya seperti apa? Ya, serat harus cukup. Aktivitas fisik harus cukup.
Ya, jangan karena merasa, aduh saya jantung bengkak, saya ada hipertensi, penyakit saya ada banyak, justru malah maunya tidur-tiduran aja. Oh, salah. Ya, justru harus belajar bergerak, ya. Pelan-pelan, nggak harus olahraga yang berat, enggak, yang ringan-ringan aja, jalan kaki aja. Pelan, 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 bertahap, ya. Yang penting adalah aktivitas fisiknya. Karena pencernaan kita, ya, terutama usus kita, apalagi kan di sini kan orang ambeien itu akibat BAB-nya itu nggak lancar. Kenapa BAB nggak lancar? Karena pertama kurang serat, dan kedua kita punya usus itu nggak penggilingannya itu nggak lancar. Nah, cara kita supaya bisa lancar gimana? Selain kita konsumsi serat yang tinggi, dan yang kedua juga kita bantu juga kita rangsang kita punya usus itu bekerja dengan cara apa? Bergerak, ya, bergerak. Makanya nih, kan teman-teman yang malas gerak, ya, malas gerak pasti biasanya itu bermasalah dengan BAB-nya. Ya, biasanya pasti BAB-nya nggak lancar. Kenapa? Karena memang kerja ususnya juga jadi lambat. Ya, peristaltik ususnya juga jadi nggak gitu lancar. Nah, BAB-nya bermasalah. Nah, ini harus dikombinasi plus perbanyak minum air putih juga supaya fesesnya itu jadi lebih lunak. Jadi pada saat BAB itu tuh nggak malah jadi semakin memicu ambeiennya gitu ya. Dan juga tambahan ya, jangan biasakan nongkrong di kamar mandi ya. Kalau belum pengen BAB, teman-teman, ini kebiasaan nih ya, jangan biasain nongkrong. Teman-teman, pada saat teman-teman nongkrong, ya, karena kan biasanya ini sering banget nih, karena pengen buang air besar gitu kan, nungguin keluar gitu kan, sambil nongkrong, sambil main-main handphone di kamar mandi. Pada saat teman-teman duduk seperti itu teman-teman tuh menekan pembuluh darah di area tersebut gitu loh. Pembuluh darah di area sphincter malah makin memberikan tekanan ke sana. Dan itu akibatnya, itulah yang malah bisa bikin jadi ambeien. Ya, jadi justru jangan dibiasakan nongkrong di kamar mandi ya sambil nunggu BAB. Itu justru yang bikin ambeien ya. Perilaku ini harus dirubah. Kalau enggak, ya ambeien akan terus terjadi walaupun meminum flavanolnya 1 ton pun sekalipun ya akan tetap ambeien. Ya, kita harus merubah, pelan-pelan merubah, nanti dibantu dengan flavanol ya. Di dalam flavanol dia kan selain juga dia memang kandungan seratnya juga kebetulan juga cukup tinggi ya pada flavanol ya. Jadi bisa membantu juga untuk asupan serat dan juga bisa membantu untuk meningkatkan aliran darah ke usus supaya peristaltiknya bagus gitu. Dan juga bisa membantu pembuluh darah menjadi lebih elastis supaya nggak jadi rapuh dan gampang pecah. Tinggal nanti mitranya Pak Roy aja yang merubah perilaku sehingga bisa ambeiennya membaik. Ya. Oke, terima kasih Dr. Winda untuk penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Vincent Apri. Selamat malam Dr. Winda. Mamanya teman saya gula darahnya tinggi. Suatu ketika jatuh di kamar mandi dan mulai susah untuk aktivitas sehingga sampai sekarang hanya di tempat tidur. Diagnosa dokter karena ada saraf kejepit. Apakah flavanol bisa membantu untuk memperbaiki kesehatannya? Varian yang mana dan dosisnya? Ini sudah 4 tahun lebih. Usianya di atas 60 tahun. Terima kasih, Dok. Oke. Nah, seperti ini sebenarnya betul ya. Bisa jadi memang ada faktor syaraf kejepitnya. Tapi tentunya yang paling utama jadi biang keroknya lah istilahnya gitu ya, adalah diabetesnya sendiri sebenarnya. Karena diabetes, akhirnya gula darahnya terganggu, akhirnya jadi sudah mulai ada komplikasi-komplikasi dari kepersyarafannya, sampai kebetulan ada kejadian juga sempat jatuh lagi ya, semakin memperberat kondisinya, sampai akhirnya malah jadi harus total bed rest, ya kan? Nah ini memang kalau dari saraf kejepitnya sih sebenarnya harus dipastikan dulu ya, saraf kejepitnya di mana posisi yang kejepit gitu, untuk memastikan apakah ada keterlibatan tulangkah di sana atau hanya saraf dan otot saja gitu. Kalau ada keterlibatan tulang, ini mungkin kita perlu manuver ya, seperti tadi yang pertanyaan di atas kan, tadi pertanyaan sebelumnya, itu kita perlu manuver
untuk menyesuaikan si posisi tulangnya supaya jangan semakin menjepit persyarafan. Tapi sih kita harapkan semoga sih nggak ada keterlibatan tulang ya, hanya keterlibatan pada pada otot saja, sehingga ini kita tinggal bisa di fisioterapi. Ditambah dengan nanti konsumsi kokoaflavanol utamanya adalah untuk memaintain gula darahnya terlebih dahulu. Karena kalau gula darahnya masih tinggi, sama aja ya, syarafnya juga nggak akan, lebih sulit untuk mengalami perbaikan nantinya. Apalagi ini sudah 4 tahun lebih kan, otomatis biasanya kerusakannya udah luas. Kita nggak bisa mengharapkan konsumsi sebentar membaik gitu, nggak bisa. Ya ini kita bukan sulap ya kan, kita realistis saja. Tapi dibutuhkan kesabaran dan juga ketekunan ya. Jadi utamakan di sini adalah konsumsi dulu flavanol, incar utama adalah gula darahnya dulu ya. Nanti itu saraf kejepitnya akan ikut membaik kok dengan sendirinya. Nah, itu nanti konsumsinya targetnya adalah 15 gram sehari kalau patokannya maunya yang original, atau boleh DTM 3 saset per hari ya. Sambil nanti dibantu juga untuk fisioterapinya. Oke, untuk merangsang supaya persyarafannya, otot-ototnya juga bisa tetap bagus seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya. Selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Yance ya. Selamat malam Dokter Winda, di luar topik. Kalau sudah kemo 2 kali, badan lesu dan tidak ada nafsu makan, apakah bisa dibantu flavanol untuk membangkitkan selera makannya? Oh, bisa banget. Justru boleh banget ya. Pak Yance sangat rekomendasi banget untuk sebagai pendamping kemoterapi. Efek-efek kemoterapi seperti ini ya, badan lesu, nafsu makan hilang, ada beberapa sampai rambut rontok, kulit jadi hangus, dan segala macamnya, itu kan akibat dari tidak hanya si sel kankernya yang rusak, tapi sel-sel sehat pun ikutan rusak, gitu ya. Ikutan rusak sehingga timbullah gejala-gejala ini. Justru flavanol itu akan membantu sekali untuk meminimalisir damage dari si kemoterapi, supaya damage-nya itu fullnya yang totalnya ke si sel kankernya aja, atau sel tumornya aja. Tapi bisa lebih minim ke sel-sel yang sehat. Sehingga karena kerusakan sel-sel yang sehat bisa lebih minim, otomatis reaksi atau efek yang dirasakan tubuh juga jadi bisa lebih ringan. Dan juga bisa membantu juga untuk meningkatkan nafsu makan juga jadinya. Jadi lebih bagus makannya, seperti itu. Nanti untuk yang mana minumnya, pada dasarnya yang mana aja boleh ya Pak Yance ya. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh. Nanti tergantung cocoknya yang mana. Untuk konsumsinya, yang original, ya kalau mau minum yang original, itu minimal 15 gram. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi pelan-pelan aja, lebih banyak, lebih bagus. Untuk yang DTM, itu minimal 3 saset per hari. Lebih banyak, lebih bagus. Gitu ya. Itu bisa sekaligus juga membantu untuk meningkatkan nafsu makan, meringankan gejala-gejala efek samping dari kemoterapi, tapi juga sekaligus meningkatkan efektivitas ya dari kemoterapi juga, sehingga terapinya bisa lebih bagus hasilnya. Oke? Oke, terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Dok. Mungkin ini maksudnya flavanol ini bisa untuk osteoartritis, deformitas, dan perubahan mikroarsitektur tulang. Ini pertanyaan dari Ibu Krista Yuki. Jadi penulisannya sederhana, mungkin bisa dijelaskan aja Dok, mungkin apakah bisa digunakan untuk keluhan ini? Nah, kalau seperti ini sebenarnya sih akan tergantung ya kondisi per kondisi sebenarnya. Untuk osteoartritis maupun juga pada kondisi deformitas ataupun perubahan mikroarsitektur tulang gitu ya. Ini sebenarnya agak-agak mirip sama tadi pertanyaan yang sebelumnya sih. Ya agak nyambung sama tadi yang pertanyaan radang sendi ya. Tadi radang sendi dan urat kejepit pada lutut dan pinggul tadi sebenarnya ini agak-agak mirip ya. Jadi radang sendi itu kan nama lainnya adalah osteoartritis gitu ya. Nah, di sini memang betul. Ya, jadi pada kondisi osteoartritis itu kan basically adalah terjadinya peradangan. Nah, peradangan ini bisa dibantu dengan adanya sifat anti-inflamasi dari flavanol.
Ya, jadi bisa dibantu juga untuk peradangannya supaya bisa semakin berkurang dan juga bisa semakin mencegah kerusakan yang lebih jauh lagi pada area tulang tersebut. Dan juga tapi kalau untuk deformitasnya, nah kalau umpamanya untuk perubahan mikroarsitektur tulang itu sendiri, itu yang tadi saya bilang numbuh ya. Kalau untuk numbuh, kalau sudah terlanjur numbuh ya nggak bisa kita kurangin ya, karena dia udah numbuh. Kalau itu memang harus dioperasi, dikikis tulangnya, harus dipotong kalau seperti itu ya. Nah, makanya sebenarnya adalah yang harus dijaga jangan sampai malah jadi tulangnya numbuh. Gitu. Cara mencegahnya apa? Ya kita konsumsi makanya dari sekarang supaya memang tulangnya jadi lebih sehat, supaya peradangannya itu nggak semakin parah dan bahkan sampai malah menumbuhkan tulangnya. Kalaupun sudah terlanjur tumbuh, ya palingin kita akalin, kita targetnya adalah dengan merangsang produksi dari cairan sendi, ya, merangsang produksi cairan sendi supaya cairan sendilah yang akan nanti memberikan celah ya pada tulang-tulang tersebut supaya nggak saling berbenturan sehingga menyebabkan nyeri yang makin nanti malah berkepanjangan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Dokter Winda, seru sekali ya pada malam hari ini. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir dan kita sudah di penghujung penghujung seminar kesehatan malam hari ini, Dok. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya di seminar kesehatan selanjutnya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok? Seperti biasa, saya tidak akan pernah henti-hentinya mengatakan kepada teman-teman, kita kerja boleh, kerja keras bagus banget, tapi jangan pernah lupa untuk jaga kesehatan, karena untuk bekerja, teman-teman harus sehat. Teman-teman nggak bakalan bisa kerja kalau teman-teman sakit. Ya, jadi jaga kesehatan, investasikan pertama pada kesehatan dulu, supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari uang. Oke? Jadi jangan pernah lupa minum flavanolnya ya, jangan cuma dijualin doang loh. Siap, Tapi diminum Dok. juga. Oke, siap Dok. Semoga semuanya bisa sehat selalu ya dan bisa bertemu di acara-acara FHI lainnya baik offline maupun online. Sekali lagi terima kasih Dokter Winda, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam Mbak Sinta. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat beristirahat. Iya, thank you, Dok. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama. Cantik ya. Terima kasih Bu Mei. Terima Dokter kasih Sintaku Mei. sayang. Hai. Dengan tulisan itu aja, jadi tidak dibatasi ya. Dah. Aduh, kangen sekali. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Mbak Sinta. Bu Sisi. Sampai jumpa. Apa kabar?